Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Khairuddin Channel. Hari ini kita akan belajar salah satu materi biologi yang luar biasa. Apa itu? Yaitu kita akan membuat alat peraga berupa sistem pernapasan manusia. Selain kita membuat alat peraga juga, nanti kita bisa mempraktekkan mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan bersama. Check it out. Hari ini kita akan membuat alat peraga sistem pernafasan dan juga mekanismenya. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama botol, yang kedua gunting dan juga pisau, bisa salah satu kalau ada cutter bisa juga menggunakan cutter. Selanjutnya ada balon sebanyak 2 buah. Selanjutnya ada sedotan plastik. Lalu ada plastik yang bisa kita gunakan, dan yang terakhir adalah isolatif atau lakban. Semua alat-alat ini kita dapatkan melalui barang-barang bekas yang ada di lingkungan kita. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita saksikan bersama. Langkah pertama yaitu kita potong badan botol, yaitu 3/4 dari botolnya. Bisa menggunakan gunting ataupun pisau ataupun cutter. Saya akan potong bisa menggunakan pisau ataupun cutter atau gunting yang ada di rumah kalian. Ini langkah pertama, jadi seperti ini. Bagian bawah botol ini tidak akan kita pakai, bisa kita buang. Langkah yang kedua yaitu tutup botol itu kita lubangi seukuran dengan ukuran sedotan. Jadi melubanginya itu bisa menggunakan gunting atau juga bisa menggunakan paku. Ukurannya itu usahakan seukuran dengan sedotan yang akan kita pakai nanti. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Langkah ketiga yaitu kita membuat sesuatu yang mirip dengan trakea dan juga bronkus. Itu caranya sedotan ini yang sedotan yang besar itu nanti kita pakai, lalu sedotan yang kecil ini kita buat seperti cabang bronkus kira-kira kita bagi 2 di bagian tengah-tengahnya. Oke. Kalau misalkan belum sama, bisa kita samakan kita ratakan. Oke, sampai seperti ini. Kalau sudah, nanti dia tinggal dimasukkan ke dalam wadah sedotan besar sehingga membentuk seperti cabang dari bronkus. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, nah inilah hasil dari trakea dan juga nanti bronkus. Lalu setelah kita bentuk supaya dia lebih rekat lagi supaya tidak terlepas, kita bisa memberikan rekatan berupa lakban. Kita bisa buat dia ikatkan sesuai yang kita mau, biar ukurannya nanti dia tidak terlepas antara sedotan besar dengan sedotan kecil yang sudah kita pakai. Ini bisa kita rekatkan seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita gunting. Seperti ini Langkah keempat yaitu kita sambungkan kedua balon ini di masing-masing dari ujung sedotan kecil Jadi kita sambungkan, kalau sudah nyambung kita tinggal rekatkan dengan menggunakan lakban Lakbannya itu bisa lakban putih ataupun lakban hitam. Itu tergantung selera dari kalian semua Usahakan dia dibentuk jangan sampai ada udara udara yang keluar. Oke.
Jadi kira-kira seperti ini dia direkatkan ya, gitu. Oke, nah seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Nah, langkah yang sama di sebelah kanannya kita pasang kembali balonnya ya. Dengan langkah yang sama, kita masukkan di ujung sedotan kecil. Kalau sudah masuk baru kita rekatkan ya dengan lakban. Ataupun kalau tidak ada lakban boleh dengan karet. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menyambungkan ya. Jadi sedotan yang sudah kita pasang dengan balon kita tinggal sambungkan ke badan botol ya. Ini usahakan dari bawah karena biar masuk ke sini ya. Ketika sudah dapat ya, kita tinggal ikatkan dengan tutup botol yang sudah kita buat lubangnya ya. Seukuran lubang dari botol itu sendiri. Oke. Ini kita paskan dulu. Ya, nah seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal tutup. Oke ya. Oke, nah seperti ini kira-kira. Oke, nah inilah langkah yang selanjutnya sudah kita buat. Langkah terakhir, ketika semuanya sudah tersusun mulai dari sedotan besar, sedotan kecil, terus 2 buah balon dan juga badan botol. Lalu langkah terakhir adalah kita masukkan kantong plastik yang sudah kita siapkan. Usahakan plastik ini sesuai dengan ukuran botol ya, jadi sesuai dengan ukuran badan botol. Oke, nah setelah itu plastiknya kita masukkan ke badan botol. Kalau sudah masuk, itu bisa kita rekatkan ya dengan lakban. Oke, biar dia tidak terlepas ya, kita rekatkan serekat mungkin. Oke. Oke, kalau sudah tinggal kita gunting ya selotipnya atau lakbannya. Oke. Tada, inilah hasil dari membuat alat peraga sederhana mengenai sistem pernapasan manusia. Jadi di lingkungan sekitar kita bahan atau barang bekas itu bisa kita gunakan, bisa kita maksimalkan sedemikian rupa. Nah ini ya. Ketika kalian ingin belajar sistem pernafasan, ini sudah mewakili ya organ-organ pernafasan. Mulai dari atas itu kita ibaratkan sebagai hidung, lalu masuk ke tenggorokan, ya nanti ada trakea, ada bronkus ya cabangnya, ada bronchvelus, ada alveolus ya ini seperti bintil-bintil yang putih, dan juga paru-paru ya. Paru-parunya itu adalah 2 buah balon ya warna hijau dan juga warna biru. Lalu badan ini sebagai tubuh kita, dada, dan plastik ini kita ibaratkan sebagai diafragma dari tubuh kita. Oke. Demikianlah mengenai pengenalan alat sederhana mengenai sistem pernapasan manusia. Baik, saya akan memperagakan hasil dari pembuatan alat sederhana mengenai sistem pernapasan. Kita akan memeragakan mengenai mekanisme pernapasan ya. Jadi ketika kita hembuskan ya udara masuk ke dalam sedotan, apa yang terjadi? Nah, kita lihat ya volume paru-paru ternyata bertambah. Oke, seperti itu. Ketika kita keluarkan ya, ketika udaranya masuk, nah seperti itu. Ketika kita hembuskan, ya seperti itu. Itulah mengenai mekanisme pernafasan pada manusia. Demikianlah praktik yang kita lakukan hari ini dengan alat sederhana. Kita sudah membuat tentang alat pernapasan pada manusia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, and share ya. Tunggu keseruan selanjutnya di Khairuddin Channel. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.